Dikutip dari halaman surabayaantara.com, Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022. Tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil memaparkan 12 temuan awal terkait peristiwa kericuhan dan kekerasan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada tanggal 1 Oktober tahun 2022, yang mengakibatkan 131 orang meninggal dunia. Di mana tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil terdiri atas Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pos Malang, LBH Surabaya, Lokataru, IM57 plus institutnya, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Kami mendapatkan temuan awal, bahwa peristiwa kekerasan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan merupakan dugaan kejahatan yang terjadi secara sistematis, yang tidak hanya melibatkan pelaku lapangan. Kata anggota tim pencari fakta masyarakat sipil, Jauhar, melalui keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Minggu malam. Menurut Jauhar yang juga pengacara publik LBH Surabaya ini, tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil telah melakukan investigasi selama 7 hari terkait tragedi Kanjuruhan yang terjadi setelah pertandingan Liga 1, antara tuan rumah Arema FC versus Persebaya Surabaya. Selama investigasi, pihaknya bertemu dengan sejumlah saksi, korban dan keluarga korban, dengan kondisi ada yang mengalami gegar otak, luka memar bagian muka dan tubuhnya, ruam merah pada muka, hingga trauma yang berat akibat peristiwa kekerasan yang telah terjadi. Berdasarkan hasil investigasi, tim mendapatkan temuan awal, bahwa peristiwa kekerasan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan merupakan dugaan kejahatan yang terjadi secara sistematis, yang tidak hanya melibatkan pelaku lapangan. Selain itu, tim pencari fakta juga menduga timbulnya korban jiwa akibat dari efek gas air mata yang digunakan oleh aparat kepolisian. Berikut 12 temuan tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil terkait tragedi Kanjuruhan. Pertama, pada saat pertengahan babak kedua, terdapat mobilisasi sejumlah pasukan yang membawa gas air mata, padahal diketahui, tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan saat itu. Kedua, ketika pertandingan antara Arema FC dan Persebaya selesai, diketahui terdapat sejumlah supporter yang masuk ke dalam lapangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada, hal itu terjadi karena para supporter hanya ingin memberikan dorongan motivasi, dan memberikan dukungan moral kepada seluruh pemain. Namun, hal tersebut direspons secara berlebihan, dengan mengerahkan aparat keamanan dan kemudian terjadi tindak kekerasan. Ketiga, sebelum tindakan penembakan gas air mata, tidak ada upaya dari aparat untuk menggunakan kekuatan lain, seperti kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan atau suara peringatan, hingga kendali tangan kosong lunak. Padahal, berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan, polisi harus melalui tahap-tahap tertentu sebelum mengambil tahap penembakan gas air mata. Keempat, tindak kekerasan yang dialami oleh para supporter, tidak hanya dilakukan oleh anggota Polri, tetapi juga dilakukan oleh prajurit TNI dengan berbagai bentuk. Seperti, menyeret, memukul, dan menendang. Kelima, berdasarkan kesaksian para supporter, penembakan gas air mata tidak hanya ditujukan ke bagian lapangan, tetapi juga mengarah ke bagian tribun sisi selatan, timur, dan utara, sehingga hal tersebut menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi supporter yang berada di tribun. Keenam, bahwa saat supporter hendak ingin keluar, dengan kondisi akses evakuasi yang sempit, terjadi penumpukan pada sejumlah pintu yang terkunci. Bahwa di dalam ruangan yang sangat terbatas tersebut, diperparah dengan masifnya penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian, dan hal ini berdampak sangat fatal yang mengakibatkan para korban sulit bernafas hingga menimbulkan korban jiwa. Ketujuh, setelah mengalami rentetan peristiwa kekerasan, para supporter yang keluar dengan kondisi berdesak-desakan, minim mengalami pertolongan dengan segera dari pihak aparat kepolisian, para korban dengan caranya sendiri berusaha untuk keluar. Kedelapan, peristiwa kekerasan dan penderitaan tidak hanya terjadi di dalam stadion, tetapi juga terjadi di luar stadion. Diketahui aparat kepolisian juga ikut melakukan penembakan gas air mata kepada para supporter yang berada di luar stadion.
Ke-9, pasca peristiwa, diketahui ada pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan intimidasi, baik melalui sarana komunikasi, maupun secara langsung. Pihaknya menduga hal ini dilakukan agar menimbulkan suatu ketakutan kepada para saksi dan korban, agar tidak memberikan suatu kesaksian. Ke-10, hingga saat ini, tidak ada informasi yang detail dari pemerintah terkait dengan data korban jiwa dan luka, yang dapat diakses oleh publik. Termasuk informasi perkembangan penanganan kasus yang saat ini ditangani oleh pihak kepolisian. Ke-11, saat tim sedang melakukan pendalaman fakta, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM dan LPSK, lalu menyampaikan sejumlah laporan. Tetapi tim belum melihat kerja real dari tim gabungan independen pencari fakta, untuk menemui sejumlah saksi dan korban. Ke-12, terkait dengan adanya narasi temuan minuman alkohol, dan penggunaan terminologi kerusuhan, itu merupakan penyampaian informasi yang menyesatkan. Dalam peristiwa ini dipandang keliru apabila menggunakan terminologi kerusuhan, yang terjadi justru ialah serangan atau pembunuhan secara sistematis terhadap para warga sipil. Berdasarkan berbagai temuan awal itu, tim menilai, telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis, yang dilakukan oleh aparat keamanan, dengan tidak hanya melibatkan aktor lapangan saja, yang saat ini telah ditetapkan tersangka oleh aparat kepolisian. Akan tetapi, ada aktor lain dengan posisi lebih tinggi, yang seharusnya ikut bertanggung jawab dan perlu diproses secara hukum lebih lanjut. Demikian informasi yang dapat kami himpun, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan sesalkan apa yang telah terjadi. Tetapi, akan ada banyak penyesalan bila kita tidak mau belajar dari apa yang telah terjadi. Mungkin itu kata-kata yang tepat untuk kita dalam membangun sepak bola Indonesia yang lebih maju ke depannya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan video kami selanjutnya, terkait informasi-informasi dalam dan luar negeri.